tadi dari apa yang sudah disampaikan ini terkait dengan knowledge management ya, apa yang sudah dilakukan oleh Fakultas Kedokteran untuk lebih memperluas target penerima manfaat dari ilmu itu sendiri. Jadi penerima manfaat bukan hanya mereka yang studi hadir di Jogja begitu, apakah dia studi atau dia menjadi peserta pelatihan, tetapi juga mereka yang tidak berkesempatan hadir di Jogja tetapi berkaitan dan memerlukan ilmu tersebut, itu juga sudah bisa mendapatkan ilmu itu dengan sistem yang tadi sudah disampaikan. Ya. Untuk diskusi kali ini kami undang 3 penanya pertama. Yang pertama, monggo silahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Anggoro dari Fakultas Teknologi Pertanian. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, terutama berkaitan dengan pengembangan blended learning begitu. Tadi Prof. Laksono menyampaikan bahwa penggunaan blended learning ini sangat memberikan manfaat, dan di situ ada blended antara face to face dan kemudian yang non face to face. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah pengalaman dari Fakultas Kedokteran, urutannya apakah sebaiknya pada penggunaan blended learning yang sudah dilakukan itu, apakah kita mulai dengan face to face dulu ataukah justru dengan non face to face dulu, atau benar-benar blended begitu, artinya gabungan dari beberapa ini. Kemudian apakah masyarakat praktisi ini perlu disamakan dulu kemampuan dasarnya untuk kemudian bisa ikut dalam pembelajaran e-learning ini atau tidak gitu. Kemudian mungkin kalau boleh satu lagi, apakah ada pembagian juga misalnya antara mereka yang mengembangkan konten dengan yang menampilkan di dalam bentuk website, terutama di struktur Fakultas Kedokteran. Matur nuwun. Ya, memang ini yang perlu kita lihat step-step tergantung situasi, betul Pak. Ada yang ketemu dulu ya, kita pengalaman nih Pak ya, kemudian baru masuk blended ya. Tapi juga ada yang modelnya pakai blended dulu, pakai web dulu, kemudian ketemu wakil-wakilnya ketemu, kemudian pulang lagi, ketemu lagi. Ini semua tergantung juga berapa anggarannya. Karena sekali lagi kalau mengumpulkan, apalagi kalau seluruh Indonesia ya, itu mahal sekali untuk datang ke satu tempat. Ini yang perlu kita cermati. Kemudian juga ada yang full jarak jauh Pak, semuanya tapi blended. Jadi mengembangkan tidak hanya webinar, tapi juga ada semacam quiz, ada semacam download, ada baca internet, ada macam-macam Pak. Jadi mix ya. Ada yang instruksi tapi tidak ada face to face ya. Paham ya? Jadi betul-betul full. Itu yang kita dengan pengalaman dengan BPJS yang 125 titik itu tidak kumpul Pak. Tapi setelah selesai nanti ada lihat hasilnya itu di 3 atau 4 region itu kita datangi itu ada yang seperti itu. Jadi sekali lagi itu tergantung pada anggaran yang ada dan tujuannya apa ini. Memang yang mana yang paling efektif kita belum tahu Pak, tapi ini betul-betul sangat pragmatis, adanya uang berapa ya kita sesuaikan tadi. Pragmatisme betul Pak. Yang terbaik yang mana kita belum tahu juga, ini masih juga satu proses yang berjalan. Memang idealnya itu kalau ketemu dulu, menjelaskan, kemudian baru pakai web, kemudian ketemu lagi, tapi kan jadi bisa mahal sekali. Kita pernah untuk 30 orang itu 3 kali meeting Pak, jadi ada misalnya 4 periode di lapangan dan 3 kali meeting. Tapi ada juga yang cuma 1 kali meeting, ya. Ada juga yang tanpa meeting sama sekali. Ini. Memang kita butuh penelitian untuk ini ya, mana yang paling efektif ya. Kemudian yang kedua mengenai dalam manajemen blended learning ini memang ada penulis modul ya, yang satu kelompok yang dosen plus konsultan atau asistennya. Kemudian yang kedua adalah mereka yang merubah dari modul ini menjadi yang bisa diupload tadi dalam web tadi. Coba masuk ke mutu ya. Jadi, nah di situ akan kelihatan betul bahwa jelas aspek desainer grafis itu penting. Terus aja yang ada di FK ini terus masih basic betul. Kita belum mempunyai desainer grafis yang bagus, yang minimal yang penting itu bisa dibaca, bisa di-download, dan juga di situ ada video-video juga ya.
semuanya tidak terlalu banyak memakan size tuh, Pak. Kalau terlalu besar kan juga downloadnya juga susah ya. Jadi ini yang kita kurangi. Misalnya ini fraud ya, coba turun pelatihan untuk nah nih, naik. Blended learning mengenai fraud tadi, coba diklik ini. Ya, nah ini sudah berjalan untuk kepala unit untuk di BPJS ya. Ini untuk 150 orang lebih ya, 300 ya. Nah ini ada modul-modulnya ya. Nah seperti ini tiap modul itu 1 minggu. Jadi 1 minggu itu mereka yang di lapangan harus menyempatkan 4 jam Pak untuk mempelajari modul ini. Satu minggu ya. Jadi ini 6 minggu Pak. Ya. Jadi ini, dan tiap Sabtu ada semacam webinar pakai video ini. Nanti bisa diklik ini. Dan Anda bisa lihat di sini bukan saya ya, itu orang-orang muda juga. Nah, lihat ya. Jadi dengan cara seperti ini orang-orang muda bisa cepat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya L4 lu lagi atau Laksono lagi ya. Oke, begitu Pak ya. Ya, ada lagi? Oh, nah ini yang pada waktu pengalaman kita dengan 12 rumah sakit itu memang mulanya sama-sama itu ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, yang cepat tuh nanti juga akan ada semacam jalur yang cepat, yang lambat. Jadi jangan sampai yang lambat tuh membuat yang cepat juga jadi lambat ini. Nah, sekali juga tergantung kontrak juga. Tapi kalau kita lihat pada model yang sampai 6 minggu, kadang-kadang ada yang sampai 2 bulan ya, itu akan kelihatan sekali mana-mana peserta yang lambat dan yang cepat. Tapi kita belum pernah membuat satu dari awal udah di kelompok-kelompok kan, itu belum pernah Pak. Ya nih, belum. Ada tanggapan barangkali? Sudah. Iya. Untuk penanya berikutnya, silahkan. Ya, enggak, saya cuma gini, saya ganti yang tanya nih. Nah untuk fakultas lain kira-kira seperti ini tertarik nggak? Karena ini yang tadi Pak Ali ya sebagai ketua panitia itu dan juga UGM sebagai pelopor itu sebenarnya di sini. Yang menjadi pertanyaan menarik itu ada nggak dosen yang tertarik ke sini? Terus terang aja saya khawatir tidak banyak. Ya betul loh. Saya katakan di FK UGM ini juga nggak banyak. Tapi saya melihat pesaing kita ya di berbagai perguruan tinggi terkemuka itu udah mulai banyak yang membuat MUC ya, MUC dan sebagainya ya. Saya nggak tahu bagaimana sistem yang ada di fakultas-fakultas lain, apakah ada semacam insentif untuk mengembangkan seperti ini. Kebetulan di FK dekannya sangat suportif dan wakil dekan Prof. Uud juga sangat mendukung seperti ini. Bahkan kita sekarang sedang menyusun suatu model yang sampai broadcasting ya, sampai betul-betul satu titik itu nanti bisa dibayangkan ya, bahwa di FK UGM itu ada semacam kayak discovery channelnya itu ya, nanti bisa klik ilmu apa yang bisa cari misalnya pencegahan penyakit diabetes atau dengue atau kebijakan kesehatan dan sebagainya, itu bisa masyarakat Indonesia bisa cari ya online. Nah nih, saya nggak tahu nih Bu Suning ya, apakah dosen ada yang tertarik nggak nih? Nah untuk itu memang pada tanggal 2 Desember nanti kita akan ada suatu sesi yang menyangkut mengenai motivasi dosen untuk bergerak di sini. Karena kalau dosen-dosen UGM itu sifatnya tidak mau ke sini ya, teknologi apapun itu nggak ada gunanya. Ya nggak tergantung orangnya. Nah saya nggak tahu nih, Bunda, saya perlu diteliti betul ya. Dosen mana yang tertarik seperti ini? Saya nggak tahu Pak. Di TP ada nggak yang tertarik seperti ini? Ada ya. Tapi disupport nggak sama dekannya? Belum. Ya, kita tuh sampai ada studio khusus Pak di FK itu ada studionya, kapan-kapan lihat di situ ya. Jadi memang masa depan kita di sini. Kalau nggak salah ada ya 100 tahun UGM ke depan ya. Ada ya pertemuan kapan ya nanti ya? Betul ya? Desember nanti ya. Saya nggak tahu apakah model-model seperti ini masuk nggak dalam. Saya nggak bisa bayangkan kalau bicara 100 tahun UGM di masa mendatang ya, tidak menggunakan pendekatan seperti ini, terus apa? Masa mau menggunakan pendekatan cetak yang sudah ada sejak zaman dinasti Ming atau zaman Mojopahit itu kan? Ya, ini ya. Sekali lagi Pak, ini yang saya takutkan itu tidak banyak dosen yang, karena cukup rumit, cukup rumit dan ya kami 5 tahun mengembangkan ini ya, itu banyak sekali istilahnya itu trial and error-nya. Tapi makanya saya sekarang berani nawarkan kepada teman-teman di fakultas lain tadi kepada PIKA itu, karena situasi kita sudah tahu lah ya, medannya seperti ini, dan nanti Bu Suning tentang MUC dan sebagainya bisa memberikan semacam pemahaman ya. Namun sekali lagi bola itu akan
dilemparkan ke dosen-dosen UGM. Mereka mau tidak, kalau enggak ya sudah. Nah, kalau 5 tahun lagi kita kalah dengan UI atau ITB, emang artinya jangan menangis lah kita. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali Prof. Laksono. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi presentasi yang pertama ini diakhiri. Kita lanjutkan kepada sesi presentasi yang berikutnya.